Oke, tadi nyampe di sini ya, nyampe di nomor 6. Jadi ini ada electrically powered cars itu sebagai subjek, yang mana subjeknya itu dalam bentuk non phrase yang panjang. Dan yang namanya non phrase itu susunannya harus benar dan tepat. Non phrase yang tepat itu ciri-cirinya seperti ini, dan teman-teman memang harus tahu kenapa, karena nanti di soal yang written expression itu ada jebakan yang susunannya belum tentu benar. Nah, susunannya itu kalau misalnya ada adverb, adverbnya harus didahulukan, adverb, habis gitu ada, kalau ada adjektif berarti setelah adverb itu adjektif. Kemudian di sini noun, dan noun itu pasti diletakkan di paling akhir gitu. Dan setelah subjek, verbnya sudah ketemu yaitu were, ya, were. More popular than gasoline, more popular setelah verb itu pasti objek ya kan. Nah, setelah itu eh were popular itu disebut more popular itu disebut adjektif ya. Dan then itu sebagai PP ya, then gasoline powered cars itu sebagai PP karena diawali dengan then ya, prepositional phrase. Jadi subjek verbnya sudah ketemu. Akan tetapi di sini ada because they were quiet. Nah, because ini apa? Because itu adalah sebuah conjunction. Conjunction. Namanya conjunction diikuti kalimat yaitu subjek, verb, adjektif. Di sini kebetulan ada adjektif quiet. Jadi kalimatnya sudah benar dan sempurna. Subjek, verb, adjektif. Kemudian di sini ada conjunction, subjek, verb. Intinya satu kalimat minimal ada apa? Ada satu subjek dan ada satu verb. Gitu. Kalau ada conjunction berarti harus ada subjek dan verb lagi. Oke. Dan di sini permasalahannya adalah koma gitu ya. Koma. Kalau koma yang kemarin itu, yang Zoom kedua itu kita membahas tentang apositif ya. Tapi kalau koma yang sekarang itu kita membahas tentang paralelism atau kesetaraan kelas kata. Nah, setelah koma, di sini ada operated smoothly. Setelah koma ya, dan sebelum koma itu apa? Itu adjektif ya kan? Adjektif tapi dalam bentuk frase, operated smoothly. Adjektif operated itu bisa disebut adjektif, bisa. Smoothly itu sebagai adverb. Dan yang ditanyakan adalah sama ya, karena sebelum koma, karena di sini tidak ada koma lagi gitu, otomatis harus sama sebelum koma aja ya, sebelum koma yang n ini. Dan ingat n atau or itu sama halnya mewakili koma, fungsinya sama seperti koma ya. Fungsinya n sama or itu letaknya itu di akhir ya, letaknya itu di akhir. Ya kayak contohnya kamu, dia, dan aku, gitu kan. Buku tulis, meja belajar, pensil, dan kotak pensil seperti itu. Jadi dan atau or, dan atau itu sama halnya seperti koma, tapi dia tuh fungsinya diletakkan di paling akhir. Itu ya maksudnya. Oke, karena di sini satu-satunya patokannya adalah sebelum koma ya. They were because they were quiet, jadi operated. Jadi adjektif. Nah, sebelum koma di sini ada adjektif, setelah koma juga adjektif gitu. Nah, setelah koma yang terakhir di sini apakah adjektif? Ya harus adjektif. Adjektif yang apa? Adjektif yang sama seperti ini, adjektif yang dalam bentuk phrase ya, verb 3 gitu. Otomatis untuk A, B, C, D teman-teman pilih yang mana? Alfa. Alfa, oke. Kalau kita pilih delta itu berarti adjektif, tapi yang to in setelah adjektif ada to infinitif, kurang tepat.
Kalau untuk Charlie iya adjektif tapi dalam bentuk ing. Kalau untuk yang Bravo itu non phrase ya, karena tidak ada adjektifnya tapi sama-sama kata benda is of handling. Jadi yang tepat adalah alpha ya, handle it easily. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan guys. Alpha, oke. Tidak ada berarti lanjut ke nomor 7. Throughout history, trade routes have increased contact between people, titik-titik, and greatly affected the growth of civilization. Panjang banget ini guys, pilihannya. Miss. A, alpha ya. Mungkin ada yang lain guys. Nggak ada yang jawab. Pertanyaan terlalu panjang mungkin ya, makanya teman-teman mikirnya agak susah ya. Oke, mentok nih, yakin. Charlie, Miss. Charlie. Charlie, oke, Wahyu Charlie. A. Hasan Alfa. Vicky Charlie. Jadi antara Charlie sama Alfa ya? Ya sudah, kita lihat pembahasannya. Untuk throughout history ini cuma keterangan aja ya, keterangan time signal gitu ya, sepanjang sejarah gitu. Trade routers itu sebagai apa guys? Subjek. Iya, sebagai subjek yang mana plural. Kalau subjeknya plural berarti verbnya juga harus plural ya. Ini dia, have increased. Have increased itu sebagai verb. Kemudian di sini ada increase apa? Have increased apa? Have increased contact between people, titik-titik, ya kan? Non-phrase ya, contact between people itu kita sebut non-phrase. Jadi, contact between people. Meningkatkan kontak antar apa ya? Antar manusia, antar orang gitu. Kemudian koma, titik-titik koma, n. Nah, n ini pasti menunjukkan terakhir ya, paralel yang terakhir. Greatly affected the growth of civilization itu sebagai apa? Pasti non-phrase ya kan? Pasti non-phrase. Karena menghubungkan antar koma ya. Sebelum koma di sini non-phrase, setelah koma juga non-phrase. Nah, non-phrase-nya di sini apa? Non-phrase yang sama seperti setelah koma di sini. Ini ya. Greatly affected the growth. Jadi affected di sini adalah adjektif ya, adjektifnya si the growth apa? The growth of civilization. Jadi kita harus cari jawaban yang non-phrase akan tetapi non-phrase-nya bentukan dari adjektif yang ed. Berarti yang mana dong guys? Charlie. Charlie, oke. Kalau kita pilih kalau kita pilih alpha ya, itu nanti double verb yang mana di sini ada have ya. Have increased contact between people, have resulted in exchange of ideas. Setelah koma di sini tidak ada kata kerja lagi. Have apa gitu kan nggak ada. Berarti salah ya. Karena hukumnya nanti double verb-nya.
Kalau kita pilih Bravo, itu kurang conjunction juga ya. An exchange of the has resulted ya. Ada kalimat baru lagi nanti jadinya. Padahal setelah koma di sini bukan kalimat, tapi cuma noun phrase. Kalau kita pilih Delta, itu noun phrase tapi bentukannya pakai in resulting in an exchange of ideas. Jadi pilihannya adalah yang C ya, resulted in an exchange of ideas. Oke. Jadi kadang-kadang teman-teman juga kejebak sama ini ya, have increased accountable people, have resulted in, and padahal di sini yang kita analisa adalah setelah komanya dulu, sebelum koma gitu. Setelah koma apa, sebelum koma apa gitu. Dan kebanyakan rata-rata setelah koma dan sebelum koma yang terakhir ya, yang terakhir itu pasti sama. Oke. Nomor terakhir nih guys, nomor 8. Photographer's choice of a camera depends on what kind of pictures they want to take, how much control they want over exposure, and the titik they want to spend. How much? C. How much? Charlie, oke. Charlie, Miss. Oke. Yang di chat banyak juga yang Charlie. Wow, akhir yang sangat menyenangkan ya. Seperti biasa, jangan sampai ketinggalan sama menganalisis subjek sama verb-nya. Subjeknya berarti photographer's choice ya, jangan sampai yang mempengaruhi verb itu setelah of. Yang mempengaruhi verb cuma ini ya, photographer's choice, pilihan si photographer. Jadi untuk verb-nya adalah depends on. Depends on. Kenapa on-nya itu ikut ya? Karena ini adalah kesatuan frase ya. Verb phrase, teman-teman bisa melihat di kamus. Jadi depends itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada on. Ya. Jadi on di sini bukan mendeskripsikan what kind-nya, maksudnya dia memang gandengannya depends. Ya. Jadi harus tahu. Kemudian subjek sudah aman ya. Nah, setelah verb pasti pelengkap lah, objek lah gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah pelengkap yang mana dalam bentuk noun phrase-nya. Noun phrase-nya itu diawali dengan question word tapi bukan question. What kind of pictures they want to take itu bukan kalimat ya, bukan ya. Kok bisa, Miss ya? Ingat di sini ada they want to take. Nah, kalau di sini ada conjunction, maka dia itu disebut kalimat. Kan di sini tidak ada conjunction. Ini kasusnya sama seperti soal kemarin ya, yang mana tiba-tiba di tengah-tengah kalimat ada sebuah subjek kemudian verb tapi dia bukan kalimat. Itu apa coba? Itu namanya reducing adjective clause, yang mana adjective clause-nya itu udah dihapus gitu. Maka dia bukan kalimat tapi dia sebuah kesatuan ya. Kesatuan kata benda. What kind of pictures they want to take itu sebuah noun phrase. Ya. Kemudian setelah koma di sini juga ada how much control they want over exposure. Ada lagi they want over. Dan ini bukanlah sebuah kalimat ya, bukan. Oke, noun phrase dan setelah n pasti terakhir, berarti dia juga harus dalam bentuk non phrase. Akan tetapi yang ditanyakan ini lebih kemana? Ya harus sama ya, karena patokannya satu-satunya adalah sebelum n di sini adalah how much control they. Nah, di sini ada how much control they. Dan sini titik-titik they, otomatis yang ditanyakan juga sama how much non phrase gitu. Berarti jawabannya adalah Charlie, how much money ternyata di sini. Oke guys, alhamdulillah ya sudah paham semua. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan laksanakan hari Rabu dan terakhir hari Jumat lagi. Tinggal 2 pertemuan lagi kita akan membahas soal structure. Kemungkinan besar nanti Miss Lee akan share soal
yang written expression ya. Jadi 2 pertemuan nanti mesti diusahakan buat soal yang written expression aja. Karena kita sudah 4 kali pertemuan pakai soal yang structure. Ya, ini namanya structure ya guys ya. Kalau yang written itu nanti yang kita cari yang salah gitu. Oke guys, see you and have a good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.